Dan Syiah mengklaim juga bahwa imam-imam mereka itu tahu kapan mereka akan mati. Dan mereka hanya dapat mati sesuai dengan keputusan mereka sendiri. Kalau dia mau mati, dia mati. Kalau dia tidak mau mati, tidak mau mati. Ini klaim seperti itu mewajibkan bahwa a'imah-a'imah seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain radhiyallahu anhum itu semuanya matinya itu mati bunuh diri. Ali bin Abi Thalib tahu bahwa Abdurrahman ibn Muljim akan membunuh dia dalam waktu yang tepat, dalam saat yang tepat. Bagaimana dia akan membunuhnya, tapi dia tidak melindungi dirinya. Bapak ini menuduh kelompok Syiah yang telah meyakini para imamnya mengetahui kapan mereka mau mati tanpa membawakan satu rujukan pun, sehingga untuk menutupi rasa malu dan bodohnya dia memerintahkan orang lain agar mencari sendiri rujukan tersebut. Ada bab di Kulaini, saya tidak perlu membuka-buka bab-bab itu, silakan carilah di Al-Kulaini. Mari pemirsa perhatikan baik-baik apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib tentang kematian yang akan dialami oleh beliau. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditaklik oleh Az-Zahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 151 sampai 152. Diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia berkata sampai kalimat, lalu aku dan Ali pergi untuk berbaring di bawah pohon kurma yang rindang di tanah yang penuh debu. Kami pun tidur di sana dan demi Allah tidak ada yang membangunkan kami kecuali Rasulullah. Beliau menggerak-gerakkan kami dengan kaki beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami pun terbangun dalam keadaan badan penuh tanah. Rasulullah bersabda, wahai Abu Turab, maksudnya Ali bin Abi Thalib, maukah aku ceritakan pada kalian tentang dua manusia yang paling celaka? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Uhaimir Thamud yang menyembelih unta, yaitu unta Nabi Soleh, dan orang yang menetakmu hai Ali di sini, yaitu kepala, hingga darah membasahi ini, yaitu janggut. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Namun keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, sesuai syarat Muslim. Riwayat yang hampir sama juga terdapat dalam kitab Imam si Bapak ini. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabatul Ma'arif, halaman 324. Riwayat yang sama. Al-Albani berkata, akan tetapi terdapat banyak penguat untuk hadis ini dari hadis periwayatan Syuhaib dan Jabir bin Samurah serta Ali dengan sanad-sanad yang lemah kecuali hadis periwayatan Ali yang sanadnya hasan seperti perkataan Al-Haythami. Sangat jelas riwayat tersebut bagi orang alim, namun samar bagi orang bodoh. Di sini Rasulullah langsung yang memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa nanti ada orang yang memukul beliau dan membunuhnya. Pertanyaannya buat si bapak, apakah Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk bunuh diri atau ini merupakan pengetahuan gaib dari Allah untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi? Karena itu, diriwayatkan dalam kitab yang lain bahwa Ali bin Abi Thalib mengetahui saat kematiannya. Dalam kitab Usdul Ghabah karya Ibn Athir, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darib bin Hazm, cetakan tahun 2012, halaman 884. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Katsir dari ayahnya yang berkata, Ali bin Abi Thalib keluar untuk melaksanakan sholat subuh, lalu angsa menghadap kepadanya dan berteriak di hadapan wajahnya. Maka kami mulai mengusirnya darinya. Maka beliau berkata, biarkan mereka, karena sesungguhnya mereka akan meratap, yaitu saat Ali bin Abi Thalib syahid. Beliau pun tetap berjalan, maka benar terjadi. Ibn Athir berkata, dan hal ini menunjukkan bahwa beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengetahui tahun, bulan, dan malam di mana beliau akan terbunuh di saat itu. Wallahu a'lam.
Kita semua meyakini bahwa waktu kematian seseorang hanya Allah yang mengetahuinya. Namun tidak mustahil pengetahuan tersebut diberikan kepada kekasihnya. Bahkan Ibn Athir pun yang keilmuannya jauh dibandingkan si bapak mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Sudah sering kami katakan, jika rumah Anda terbuat dari kaca, jangan melempari rumah orang lain dengan batu. Sekarang simak baik-baik apa yang dinyatakan oleh imam kebanggaan si bapak ini, yaitu Ibn Qayyim, tentang kedudukan imam kesayangan si bapak, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan Wahabi yang diterbitkan oleh Dar As-Sumai'i, cetakan pertama tahun 2011, halaman 2695. Ibn Qayyim berkata tentang sosok gurunya yang bernama Ibn Taimiyah. Kemudian Ibn Taimiyah mengabarkan kepada manusia dan para panglima pada tahun 702 ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kekalahan atas mereka dan kemenangan milik kaum muslimin. Ibn Taimiyah bersumpah 70 kali sumpah atas ucapannya itu. Lalu ada yang menegurnya, katakanlah insya Allah. Maka Ibn Taimiyah menjawab, insya Allah, tapi itu pasti akan terjadi, bukan angan-angan. Kami tegaskan, pasti akan terjadi. Dan aku, yaitu Ibn Qayyim, mendengar dia berkata seperti itu. Lalu Ibn Taimiyah melanjutkan, ketika mereka banyak menegurku atas hal itu, maka aku katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz. Kami tegaskan, Ibn Taimiyah mengetahui bahwa Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz mereka akan kalah dalam pertempuran kali ini, dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Luar biasa bukan pemirsa? Kalau para imam ahlul bait mengetahui kapan mereka mati berdasarkan riwayat dari datuk mereka sallallahu alaihi wa alihi dimasalahkan. Namun di saat Ibn Taimiyah selaku gembong Wahabi mengetahui alam gaib yaitu Lauhil Mahfuz, si bapak dan kelompoknya diam 1000 bahasa. Kalau memang bapak ini orang yang berpendidikan, silahkan tampil lagi untuk membawakan rujukan apa yang dia masalahkan terhadap kelompok Syiah.